Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Qoib 165. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan juga kelancaran rezeki untuk kita semuanya yang ada di sini maupun yang lagi mengikuti video atau channel kami. Mudah-mudahan yang lagi dalam permasalahan, apapun permasalahannya, segera diberikan jalan keluar dan penyelesaian permasalahannya masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan menguak banyaknya kejadian akhir-akhir ini, kejadian-kejadian bencana alam yang bisa dinalar ataupun yang tidak bisa dinalar. Nanti kita akan menarik makhluk gaib yang mengetahui, yang bisa menceritakan kejadian-kejadian tersebut. Langsung saja nggih, siap nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurjahil Nirwana, saya minta dihadirkan makhluk yang bisa menceritakan kejadian-kejadian bencana-bencana akhir-akhir ini dimanapun berada. Allah sallallahu masuk lebih dalam otomatis langsung tersinkronkan dari jenggot sampai ujung rambut. Suara-suaranya keras menjadi keras, suaranya terdengar dengan jelas. Sugeng dalu ngapunten, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Kalau boleh tahu ini dengan makhluk apa, dari golongan apa? Ya, bangsa jin. Bangsa jin. Dari mana? Pulau Jawa sih. Dari Pulau Jawa. Sampean sudah Muslim? Sudah Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sudah Islam, diulang 2 kalimat syahadatnya. Silahkan. Kalau emang sudah Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terstempel asma azam di dadanya. Allah sholli ala Allah. Alhamdulillah. Sudah umur berapa panjenengan? 5.000 tahun. 5.000 tahun, berarti sudah lama hidup di dunia ini. Iya, saya mau tanya-tanya ini mengenai kejadian-kejadian bencana-bencana akhir-akhir ini. Ada banjir, terus ada tanah longsor, tanah bergerak, kebakaran, dan lain sebagainya. Sudah waktunya, Den. Sudah waktunya. Sudah waktunya bagaimana? Yang Maha Kuasa menyingkirkan orang-orang yang durjana. Seperti itu. Iya. Berarti menyingkirkan orang-orang yang durjana. Tapi ketika bencana alam yang besar terjadi, kan manusia-manusia yang tidak jahat ataupun tidak melakukan kejahatan pun terdampak juga. Apa itu memang sudah dikehendaki seperti itu?
Ya, karena nantinya orang-orang yang belum durjana akan menjadi durjana. Makanya disisihkan. Mereka beruntung. Jadi maksud dari bencana yang semua orang pun terdampak, sebenarnya beruntung orang-orang yang beriman yang terdampak. Seperti itu. Ya, Meningkatkan kedudukannya di sisi Allah welas asih. dan menjadikan murka untuk orang-orang yang tidak beriman. Seperti itu kah? Itu yang menggerakkan banjir itu dari golongan malaikat atau golongan raja-raja atau bagaimana? Kalau untuk saat ini Iya. belum dari bangsa malaikat. Masih pasukan dari para raja-raja jin. Oh iya, iya. Jadi masih ada yang namanya raja ataupun bangsa jin sendiri. Ada nggak yang sebelumnya dulu itu dari golongan manusia ya, sehingga mati menjadi golongan jin atau bagaimana seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Emang kadarnya berbeda ketika pasukan golongan jin atau golongan malaikat yang Jauh berbeda. jauh berbeda. Kalau bangsa malaikat, Dampaknya semakin luas seperti itu. mereka mengendalikan alam ini atas izin sang penguasa jagat. Jadi lebih lebar lagi dampak daripada bencana itu, Ya, lebih dalam. lebih dalam lagi. Sedangkan yang gempa bumi itu dari pasukan golongan apa? Yaitu panglima dari Raja Jin. Mereka bertubuh besar. Sebagian dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Saya pernah dengar ini, katanya gempa bumi itu sebagian daripada benteng-bentengnya Yajud Majud yang sudah menipis, yang sudah mulai retak, digedor terus sama Yajud Majud tersebut. Akhirnya menimbulkan gempa di luar atau di alam manusia ini. Ya, Apakah salah satunya seperti itu juga? kalau dari bangsa Yajud Majud, Iya. gempanya menyeluruh. Sampai tsunami seperti itu. Ibarat kalau itu terjadi di bawah laut. Bisa jadi. Sampai kan sudah berumur 5.000 tahun, 50.000 atau Di 5.000? bangsa manusia 5.000 tahun. 5.000 tahun. Berarti tsunami yang dulu pernah terjadi di Indonesia bahkan mendampak ke negara-negara yang lain. Itu dari golongan apa? Apakah Yajud Majud tersebut? Bukan. Bukan. Itu dari bangsa malaikat. Dari bangsa malaikat. Seperti itu kalau bangsa malaikat sudah ditugaskan. Tidak butuh waktu lama. Dan dampaknya
sangat luas. Ya, kalau dari bangsa kami harus membuat jalan dulu. Jadi kapasitas bencana itu berbeda-beda dari golongan mana yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadikan sesuatu bencana tersebut. Seperti Ya, itu ya. benar. Ya terus kita bisa nggak? Ya semuanya, untuk manusia semuanya, maksudnya menyiasati untuk menghindar dari bencana itu. Udah tahu lah di sini rumah saya pinggir sungai, saya mengungsi atau dan bagaimana sebelumnya, bisa nggak seperti itu? Bisa. Bisa ya? Orang-orang yang imannya tebal, Iya. mereka disisihkan untuk jauh dari lokasi bencana. Dari bangsa malaikat yang menuntun mereka. Jadi digerakkan dengan apapun kejadian yang ada di manusia tersebut, sehingga terhindar, tidak menjadi korban dari bencana tersebut. Alhamdulillah. Makanya orang-orang yang beriman tidak bergetar hatinya karena ketakutan. Hanya satu yang ditakutkan mereka, murkanya Allah. Jadi kapasitas bencana itu berbeda-beda. Ketika bencana yang ditugaskan dari golongan jin itu masih belum mendampak yang begitu luas atau besar, tapi ya dari bangsa malaikat otomatis dampaknya sangat luar biasa, besar sekali. Ya, Kalau Saman tinggal di Jawa, Saman tahu, pernah dengar nggak? Atau akhir-akhir ini yang masjid yang ada di Jakarta itu kebakaran? saya memantau terus Tahu juga ya di kejadian itu. daerah Jawa sini. Saya tanya saja, Bu. Ya, Jadi manusia itu harus semakin menguatkan imannya, begitu. untuk yang apa itu? Ya semuanya manusia, maksudnya saling menguatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan supaya imannya semakin kuat agar terhindar daripada bencana-bencana tersebut tadi. Ya, hanya usaha saja Usaha. yang menguatkan iman yang kuasa. Iya, iya. Jadi yang menguatkan iman itu bukan manusianya, tapi Allah itu sendiri. Manusianya berusaha seperti itu. Jadi bencana itu bisa menjadi itu bala atau apa ya bahasanya itu, menghukum manusia-manusia yang tidak beriman itu tadi ya. Tapi sebenarnya bencana itu sendiri pun juga ujian yang sangat berarti untuk orang-orang yang beriman, sehingga mendekatkan, mengangkat derajatnya di sisi Allah. Untuk menghadirkan
harus ada kegelapan dahulu, Den. Ya. Ada cahaya, pasti ada kegelapan. Ya. Terima kasih banyak atas semua informasi-informasi yang telah bisa diberitahukan kepada kami semua, sehingga semudah menjadi pembelajaran untuk kita selalu berusaha untuk menguatkan iman. Masalah hasil kita pasrahkan kepada Allah. Karena yang membuat manusia bisa beriman atau tidak, ya Allah itu sendiri, bukan manusianya. Manusianya hanya berusaha. Masalah hasil mutlak milik Allah hasilnya. Seperti itu. Satu lagi, ini saya mau bertanya. Sekarang ini sudah memasuki tanda-tanda akhir zaman atau sudah proses akhir zaman dengan kejadian-kejadian bencana-bencana itu tanda-tanda akhir zaman atau ya memang sudah proses akhir zaman dimulainya kejadian-kejadian tersebut? Bisa diberitahukan bagaimana itu? Ada tahapan-tahapan di zaman ini. Jadi sudah tahapan, maksudnya bukan tanda-tanda seperti itu? Bukan lagi, masih sudah proses tahapan-tahapan akhir zaman ini itu sendiri. Jadi semisal kalau ngapunten ya, masih mengucapkan ini tanda-tanda akhir zaman, sebenarnya itu kurang tepat ya, karena nantinya akan semakin membuat manusia ini terlena. Kan masih tanda-tanda kan seperti itu, padahal sudah langkah ini tadi akhir zaman seperti itu. Mereka yang tidak tahu akan terlena seperti itu. Terlindas apa? Gejolak akhir zaman tadi. Seperti itu. Ya. Udah, terima kasih banyak semua informasinya. Jika saya pribadi juga saudara-saudara yang ada di sini ada salah kata, penyampaian, ucap maupun perbuatan lahir batin, mohon banyak sebanyak-banyaknya lahir batin kami semuanya. Dipersilahkan untuk menjalankan tugasnya atau kembali ke tempat sebelum hadir ke sini tadi. Jika panjenengan ada rajanya, salam ke raja panjenengan. Rahayu dari kami semuanya yang ada di sini di channel Gaib 165. Assalamualaikum untuk beliau. Sudah Islam kan beliau? Raja jinnya panjenengan? Sudah. Saya tidak diperbudak raja, Den. Oh iya, tapi kan mengikuti raja, tidak? Raja saya. Oh iya. Guru panjenengan. Iya. Iya, salam saja ke saudara-saudara yang sama-sama sudah Islam di daerahnya panjenengan. Iya. Terima kasih banyak semua informasi yang bisa diberikan kepada kami semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran yang berarti untuk kami semuanya. Terima kasih banyak. Dipersilahkan untuk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih banyak. Adapun energi yang kotor atau negatif di tubuh mediator kami ikut dilempar keluar, buang di luar sana. Sallallahu lewat dengan mudah, dengan halus tanpa menyakiti. Zikir Allah Allah di dada dan pikiran menulis lafaz Allah alif lam lam ha untuk mengembalikan energi-energi yang berkurang. Ya Mas. Alhamdulillah, meduman kali ini untuk kita mengetahui sisi gaib tentang kejadian-kejadian akhir ini berjalan lancar. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan pelajaran untuk kita semuanya dimanapun berada, bahwasanya bagi kita yang beriman, apapun kejadiannya itu adalah ujian di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah semakin dekat dan juga mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadikan murkanya Allah bencana-bencana itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Jika dalam proses mediuman kita tadi ada salah kata, ucap penyampaian, kami semua mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ambil sisi positifnya, buang semuanya sejauh-jauhnya, apapun yang dianggap negatif atau berbeda pemahaman. Jadi apa yang dikatakan oleh yang gaib tidak untuk diyakini atau dipercaya, tetap percaya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dari kami, jangan lupa bahagia dan saling selalu berpesan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.